عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله عزكم الله جميعا. Hari ini malam Rabu yang insyaallah kita berada pada tanggal 26 Sya'ban 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 25 Juni tahun 2014, yang jadwalnya kita adalah kajian hadis, akan tapi untuk malam hari ini atau malam ini dan malam Jumat yang akan datang akan membahas tentang fikih Ramadan, karena mengingat sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Pembahasan tentang Ramadan pembahasan yang sangat luas sekali, ya, yang semuanya adalah mencakup amaliyah dan fadail di bulan Ramadan. Di antaranya adalah siyam, qiyam, sedekahul fitri atau zakat fitrah, i'tikaf, umrah, ya, sedekah dan yang lainnya. Banyak sekali pembahasan-pembahasan yang perlu diperdalam di dalam bulan Ramadan tersebut. Sebelum masuk kepada pembahasan yang inti tentang fadail ataupun amaliyah di bulan Ramadan, ada baiknya memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya ini kita membahas, atau sebelum masuk pada bulan Ramadan, apa yang perlu kita siapkan di bulan Ramadan tersebut. Artinya persiapan menjelang bulan Ramadan. Ahibati fillah azakumullahu jami'an. Kita tahu Ramadan adalah bulan yang mulia dan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bulan Dzulhijjah juga bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah azakumullahu jami'an. Tentang kemuliaan bulan Ramadan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Perlu kita mengenal banyak hal apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan. Ahibati fillah azakumullahu jami'an. Mungkin secara singkat kita sebutkan sedikit tentang fadail atau keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya adalah Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Dimulai diturunkannya Al-Quran adalah bulan Ramadan. Jika itu malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pertama kalinya di bulan Ramadan. Ini permulaan turunnya Al-Quran dan kemudian tatabu'un nuzuluhu, turunnya Al-Quran kemudian setelah itu terus menerus mengikuti setelah dimulai di bulan Ramadan. Dan dengan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu murajaah Al-Quran di bulan Ramadan bersama malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga dalam riwayat yang sahih
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam berjumpa dengan malaikat Jibril, dan setiap malam beliau mengaji bersama malaikat Jibril. Kalau kita deres Al-Qur'an, murajaah Al-Qur'an bersama malaikat Jibril, malaikat yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian para ulama mengambil istinbat fadilah yang sangat agung membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, terutama di malam hari. Terutama di malam hari. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala tentang hal tersebut. Imam Ahmad menyatakan keutamaan di bulan Ramadan membaca Al-Qur'an berlipat-lipat daripada bulan-bulan yang lainnya. Sehingga para ulama kalau kita mau membaca tentang mereka, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menghatamkan Al-Qur'an selama bulan Ramadan selama 60 kali, sebanyak 60 kali. Berarti dalam satu hari berapa? 2 kali. 2 kali menghatamkan Al-Quran dalam satu hari satu malam. Beliau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Begitu juga Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mampu 60 kali menghatamkan Al-Quran. Hirsan ala fadli Ramadan, karena beliau semangat untuk mencari fadilah bulan Ramadan. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama, termasuk di antaranya dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, An-Nakhai dan yang lainnya, karena memang fadilahnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa dan tidak disia-siakan oleh mereka. Tidak disia-siakan oleh mereka. Keutamaan di bulan Ramadan, pahalanya berlipat-lipat. Sedekah pahalanya berlipat-lipat, bahkan dikatakan oleh Ibnu Rajab juga An-Nakhai sampai 1000 kali lipat daripada hari biasa. Puasa di bulan Ramadan fadilahnya 1000 kali lipat daripada puasa di bulan yang lainnya. Sedekah di bulan Ramadan pahalanya 1000 kali lipat daripada di bulan yang lainnya. Sebagai contoh, Rasulullah SAW dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-umratu fi Ramadan kal hajjati awil hajjati ma'i." Umrah di bulan Ramadan itu seperti haji pahalanya, atau seperti haji bersamaku. Umrah di bulan Ramadan seperti haji atau seperti haji bersamaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan di bulan Ramadan. Begitu juga membaca Al-Qur'an, ahibati fillah azakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khairi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Wa kana Jibril yalqahu kulla lailatin fi Ramadan ya'ridu alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana fa idza laqiyahu Jibril kana ajwada min ar-rih al-mursal. Dulu kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling bagus, paling mulia, paling dermawan, kata Ibnu Abbas. Dan beliau paling bagusnya, ya, beliau adalah manusia paling bagus. Beliau nomor 1. Beliau paling mulia, paling dermawan. Dan beliau paling bagusnya, kondisi paling bagus beliau adalah di bulan Ramadan, ketika bertemu dengan Jibril. Dan malaikat Jibril menemui beliau dalam setiap malam di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW membacakan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril alaihi salam. Terus kemudian beliau mengatakan, dulu Nabi SAW ketika di bulan Ramadan itu lebih mulia, lebih bagus daripada ar-rihul mursalah, angin yang berhembus. Angin yang berhembus membawa barokah, menurunkan hujan dan lain sebagainya, sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu lebih mulia beliau SAW dari hal tersebut. Ahibati fillah azakumullahu jami'an. Ini Ramadan adalah syahrul Quran. Diturunkannya Al-Quran dan kemuliaan-kemuliaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, di antaranya adalah contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ramadan adalah syahrul takfirid dzunub. Ramadan adalah bulan penghapusan dosa-dosa. Bulan penghapusan dosa-dosa. Selama dosa-dosa kecil kita jauhi, maka dosa-dosa kecil, selama dosa-dosa besar kita jauhi, maka dosa-dosa kecil dengan sendirinya akan terhapus dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Salat 5 waktu dan antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya, satu minggu, dan satu Ramadan dengan Ramadan yang lainnya merupakan penghapusan dosa-dosa selama dosa-dosa kecil, selama dosa-dosa besar dijauhi. Sekali lagi, salat 5 waktu dan antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya, dan antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lainnya, penghapusan dosa-dosa selama dosa-dosa besar tidak dilakukan atau dosa-dosa besar dijauhi. Ini banyak hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut atau ayat yang menjelaskan hal tersebut, bahwa amaliyah ibadah, amal soleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka wajib taubat. Tidak terhapuskan dengan fardhu. Adapun dosa kecil, maka bisa dihapuskan dengan fardhu atau amal soleh yang lainnya. Seperti salat 5 waktu. Ini adalah penghapusan setiap hari. Dan yakin kita melakukan dosa-dosa kecil sangat banyak sekali tanpa kita sadari ataupun kita sadari. Dosa-dosa kecil, ya, memandang hal-hal yang tidak layak untuk dipandang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan itu jalan menuju perzinahan yang merupakan dosa besar, ya, berbicara yang tidak terkontrol terkadang sehingga menimbulkan hal-hal yang negatif, justru menimbulkan dosa besar dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti ini merupakan dosa-dosa kecil dan bisa dihapuskan dengan salat 5 waktu, yang itu penghapusan setiap hari. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Apa pendapat kalian kalau seandainya di depan rumah kalian itu ada sungai mengalir deras? Kalian mandi dalam satu hari di situ 5 kali, apakah masih ada kotoran yang menempel?" Kata mereka, "Tidak ya Rasulullah. Tidak ada kotoran yang menempel dalam tubuh. Mandi satu hari 5 kali." Terkadang kita yang di musim panas atau bahkan di daerah panas seperti ini mandi satu hari 1 kali atau 2 kali. Ini sudah banyak. Ini 5 kali kita mandi. Menurut pendapat kalian apa, kata Nabi? Apakah masih ada kotoran yang menempel? Kata para sahabat, tidak. Itulah salat 5 waktu yang menghapuskan dosa-dosa kita yang ada pada diri kita. Ini salat 5 waktu menghapuskan dosa-dosa. Dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikuti perbuatan jelekmu, perbuatan maksiatmu dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskan dosa. Penghapusan dosa dengan amal saleh. Yang paling ampuh adalah dengan yang fardu, ya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak mulia, ya. Ini dalil di antara dalil penghapusan dosa dengan amal soleh yang paling baik adalah dengan yang fardu. Kenapa dengan yang fardu? Karena dalam hadis tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan hal-hal yang fardu, salat 5 waktu, salat Jumat, puasa di bulan Ramadan. Ya, salat Jumat antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya, itu pun menghapuskan dosa-dosa antara keduanya. Begitu juga Ramadan sampai Ramadan yang lainnya, menghapuskan dosa-dosa selama 1 tahun. Hibati fillah azakumullahu jami'an. Termasuk diantaranya adalah Ramadan adalah bulan penghapusan dosa-dosa. Adapun dosa besar, berzina, minum khamar, meninggalkan salat fardu, meninggalkan puasa, maka wajib bertaubat. Wajib bertaubat. Syaratnya ada 3 kalau itu ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syaratnya ada 3. Al-azmu, an-nadamu wa takhalli. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah taala, ya. Al-azmu ala an ya'uda ila dhanbin salifin. Menyesal, bertekad tidak mengulangi dosa lagi, menyesal, terus kemudian dia meninggalkannya. Ini 3 ini, meninggalkan, menyesal, dan tidak mengulanginya lagi. Ada 3 ini. Kalau itu ada hubungannya dengan manusia, maka harus minta maaf dan minta dihalalkan. Ada 4 syaratnya kalau ada hubungannya dengan manusia: menampar, membunuh, mencuri, merampas, dan lain sebagainya, menginjak-injak kehormatan orang lain, riba, namimah, dan lain sebagainya, maka minta dihalalkan. Karena apa?
Kalau yang keempat ada hubungannya dengan manusia, kita sudah ada hubungannya dengan Allah, 3 ini selesai. Tapi dengan manusia tidak, nanti akan ada kisah pada hari kiamat. Itulah yang disebut muflis, orang yang bangkrut, datang dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat di hari kiamat kelak. Akan tapi ini semua bukan merupakan faedah, tidak membawakan manfaat sama sekali, justru pahala semua akan diberikan kepada orang lain. Semua orang yang dizalimi, dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam api neraka. Ini ada 4 syarat kalau ada hubungannya dengan manusia. Kalau tidak ada, hak Allah yang diinjak-injak, minum khamr dan lain sebagainya, atau meninggalkan yang fardu, maka 3. Ini tentang masalah dosa besar. Kemudian yang ketiga di antara fadilah bulan Ramadan adalah syahrul judi wal karam wal ihsan. Bulan dermawan, bulan kemuliaan dan kebajikan. Dan Rasulullah SAW adalah manusia yang menduduki garda terdepan dalam masalah ini, dan beliau contoh dan panutan utama. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang sudah ada tadi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling mulia. Paling dermawan, paling baik. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan beliau paling mulia, paling baik, paling dermawan adalah di bulan Ramadan. Ini. Sehingga apa kata para ulama yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalaulah duit, Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk manusia yang tidak banyak duit. Ya, kalaulah harta, bukanlah manusia yang paling banyak harta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki ilmu, diberikan ilmu, memiliki uang, diberikan uang, memiliki makanan, diberikan makanan, memiliki amal kebajikan beliau, dan apapun yang beliau miliki sangatlah mudah untuk diberikan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain. Ya, sehingga inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan para sahabat yang lain tentang kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan dan kebajikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang perlu kita bangun ketika di bulan Ramadan, menilik pada uswah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun kebajikan yang bisa kita berikan kepada orang lain atau amal soleh yang bisa kita bangun, maka kita bangun. Maka kita bangun, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, kembali kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan adalah bulan dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka, juga dibelenggu syaitan. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun niran wa sulsilatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Dalam riwayat lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila Ramadan datang, "futihat abwabus sama," pintu-pintu langit dibuka. Kalau tadi pintu-pintu surga, ini pintu-pintu langit dibuka. "Wa ghulqat abwabu jahannam," dan ditutupnya pintu-pintu neraka Jahannam. "Wasulsilatis syayatin," dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ini Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mengundang kita. Ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu langit, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun temurun. Dan kata para ulama, kenapa pintu-pintu langit dibuka? Untuk hilir mudiknya para malaikat yang memenuhi barokahnya bulan Ramadan di muka bumi. Hilir mudiknya para malaikat. Karena tidak bisa para malaikat melewati pintu tanpa seizin penjaga pintu-pintu. Pintu-pintu langit dibuka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, para malaikat hilir mudik. Ya. Begitu juga pintu-pintu surga dibuka. Ini pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu. Dalam riwayat lain, Allah Subhanahu wa taala mengundang orang-orang yang beriman, "Ya baghil khair, aqbil," wahai orang-orang yang menginginkan kebajikan, sambutlah bulan Ramadan. "Wa ya baghis syarr, aqsir," wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, potong,
tutup kejelekan-kejelekan Anda. Ya Allah, kalaupun ada manusia juga terkadang kita memiliki pemandangan atau pandangan bahwa setan dibelenggu, neraka ditutup, pintu surga dibuka. Tapi kok masih banyak orang-orang bejat, masih banyak ahli maksiat, masih banyak orang-orang gak genah. Ini jangan cari kambing hitam setan lagi yang berperan di sini, bukan. Dirinya sendiri, manusianya sendiri. Bukan orang lain, bukan setan, ya, tidak ada pengaruh. Manusianya sendiri yang muyulnya memiliki bakat atau memiliki keinginan yang jelek, memperturutkan hawa nafsu, ammaratun bisu yang ada pada dirinya itu sangat menguasai sekali. Karena memang pada dasarnya jiwa kita ini cenderung kepada maksiat, cenderung kepada melanggar perintah Allah, cenderung kepada melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini jiwa kita ini. Nih, ahibati fillah azakumullah jami'an. Oleh karenanya sambutlah seruan Allah Subhanahu wa taala, seolah Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, ini pintu surga dibuka. Mari kita berlomba-lomba menuju kepadanya. Ini pintu neraka ditutup. Jangan pernah kita membuka pintu neraka tersebut dengan tangan kita sendiri. Terus kemudian syaitan-syaitan dibelenggu. Majal atau kesempatan kita untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Kemudian ahibati fillah azakumullah jami'an, Ramadan syahrut tarbiyah was sabr. Ramadan adalah bulan pendidikan dan bulan kesabaran. Bagaimana tidak? Dulu diriwayatkan para salaf, mereka belajar mendidik diri mereka sebelum menghadapi Ramadan untuk bisa beramal soleh semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Persiapan 6 bulan atau setengah tahun. Setengah tahun mereka persiapan, ya. Mereka memaknai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang mujahadah fina, ya, dalam jalan kami, mencari ridha kami, Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah, lanahdiyannahum, pasti akan kami beri petunjuk jalan-jalan kami. Akan diberi petunjuk jalan-jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar bersama orang-orang yang telah berbuat ihsan. Ada sisi usaha di situ. Sehingga ketika di bulan Ramadan sudah tidak asing lagi qiyamul lail, siyam Ramadan, sedekah dan lain sebagainya. Pintu-pintu amal soleh sudah sangat terbiasa sehingga bukan merupakan beban. Bukan merupakan hal yang sangat berat untuk dilakukan. Terkadang kita ini hanya ikut gelombang, ikut arus. Bagaimana manusia di awal bulan Ramadan luar biasa. Masjid-masjid penuh, musala-musala penuh. Akan tetapi semakin berjalannya Ramadan, semakin hari semakin soft, yang sholat semakin maju, ya. Artinya apa? Semakin berkurang jemaah kita. Karena memang tidak ada sisi tarbiyah. Bagaimana manusia pada waktu itu, gelombang manusia yang sangat banyak, ya. Semangat di awal-awal, di akhir-akhir sudah sibuk masing-masing. Yang bikin jajan lah, yang persiapan inilah, yang persiapan itulah, dan lain sebagainya. Akhirnya untuk melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu pun tidak sempat. Sholat tarawih yang dulu aktif, sudah. Akhirnya ya yang suka nongkrong kembali nongkrong, yang suka macam-macam kembali kepada semula. Bulan Ramadan di kalangan salaf adalah bulan tarbiyah dan bulan kesabaran, mengekang jiwa. Pada dasarnya puasa adalah al-imsak, menahan diri, adalah kesabaran. Qiyamul lail adalah mengekang jiwa kita agar kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dibutuhkan kesabaran. Ya. Terus kemudian sedekah adalah mengekang jiwa kita untuk memberikan harta kita kepada orang lain, yang hakikatnya adalah itu harta kita yang kita berikan untuk disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan dihasilkan. Tapi ini kita berat untuk memberikannya kepada orang lain karena ini adalah bentuk daripada kesabaran. Membaca Al-Qur'an, kita harus meluangkan waktu yang banyak untuk mencari fadilah di bulan Ramadan, mengumpulkan pahala dari Al-Quran. Berzikir kepada Allah adalah mengekang jiwa yang merupakan bentuk kesabaran. Sehingga setelah 6 bulan mereka belajar untuk masuk di bulan Ramadan terlewati dengan penuh kemuliaan, dengan penuh amal soleh. Setelah itu mereka masih membekas bulan Ramadan. Setelahnya selama setengah tahun, artinya setahun penuh mereka seolah-olah merasakan kehadiran bulan Ramadan. Dan inilah yang dikoreksi oleh sebagian ulama, kita ini menyembah Allah bukan menyembah Ramadan. Maksudnya
di bulan Ramadan terkadang kita betul-betul semangat, khusyuk, tapi di luar Ramadan hilang itu semua. Hilang itu semua. Baik, ahibati fillah, jazakumullah jami'an. Ini bulan Ramadan, syahrul tarbiyah, bulan pendidikan dan bulan kesabaran. Kemudian di antara keistimewaan atau fadilah di bulan Ramadan adalah Ramadan bulan syukur. Syukur yang kita maksud bukan syukur hanya sekedar di lisan. Syukur yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah wa ta'ala, dapat direalisasikan dengan 3 hal. Aplikasi syukur ini dengan 3 hal. Apa itu? Bil qalb, dengan hati. Yang pertama, apa? Dengan niat yang tulus ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, dengan niat yang saleh mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Yang kedua, bil jawarih, dengan amal perbuatan kita. Dengan amal perbuatan kita. Apa? Kalau itu perintah ketaatan, lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu larangan untuk berbuat maksiat, maka tinggalkan maksiat itu. Bukan hanya syukur dengan lisan. Terus yang ketiga adalah syukur dengan lisan. Oleh karenanya amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, betulnya amal saleh, merupakan bentuk syukur yang hakiki. Dengan hati, dengan niat tulus ikhlas mencari ridha Allah, dengan amal perbuatan merealisasikan amal soleh hanya kepada Allah, apapun bentuknya. Walaupun itu yang sifatnya umum, makan, minum, tapi lakukan ini sebagai sarana ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah dengan lisan, bitahmidi wasyukri, dengan tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, dan bersyukur kepada Allah. 3 hal ini. Ya, 3 hal ini yang disyaratkan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur apa? Atas apa? Di bulan Ramadan, apa yang kita rasakan di bulan Ramadan? Alhamdulillah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, diturunkannya Al-Qur'an, bulan mujahadah, bulan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bulan membaca Al-Qur'an, bulan zikir, bulan sedekah, bulan-bulan yang sangat istimewa, dan ini adalah anugerah yang paling agung yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan syukur. Bulan Ramadan adalah bulan mustajab. Bulan Ramadan adalah bulan mudha'afatul ajr, bulan dilipat gandakannya amalan-amalan. Bulan Ramadan terdapat di dalamnya Lailatul Qadar, yang insyaallah nanti akan kita bahas entah hari ini, malam ini, ataupun malam Jumat nanti. Dan masih banyak lagi bulan-bulan bulan Ramadan, keistimewaan-keistimewaannya, fadilah-fadilahnya, ya. Tentu ini menggugah kita untuk lebih semangat, untuk lebih giat, ya, mengaktifkan amaliyah kita semaksimal mungkin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Akan tapi hibati fillah azakumullah jami'an, yang ingin saya tegaskan di sini bukan masalah fadilah yang ini adalah sebagai pembukaan, tapi ada apa yang sebenarnya harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan tersebut. Ada 3 hal yang kita ini harus betul-betul tepat dalam mensikapi bulan Ramadan. 3 hal yang betul-betul harus tepat untuk mensikapi bulan Ramadan. Apa itu? Tepat sasaran, tepat cara, dan tepat waktu. Tepat sasaran, tepat cara, dan tepat waktu. Jangan sampai salah ini 3 ini. Tepat sasaran ini adalah bentuk daripada ikhlas. Apa yang Anda inginkan dari amal yang Anda lakukan adalah mencari ridha Allah, mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah, tidak ada yang lainnya. Apalagi sasaran Anda adalah untuk mencari sisi dari kehidupan dunia, mencari manfaat. Anda rajin salat, Anda rajin iktikaf, puasa di bulan Ramadan, kalau hanya mencari ridha manusia, tidak ada gunanya. Harus tepat sasaran di bulan Ramadan. Dari amali apa yang bisa kita lakukan, membaca Al-Quran, berzikir, tidak ada sasaran yang paling tepat melainkan untuk Allah. Ini satu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa'a.
Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah, pasti akan gugur amalan-amalanmu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man asyraka ma'i fihi ghairi taraktu wa syirkah." Barang siapa yang menyekutukan aku bersama yang lainnya, bersama yang lainnya, tidak aku saja yang dia inginkan, menyekutukan aku dengan yang lainnya, ma'i ghairi, bersama yang lainnya, bukan Allah saja tujuannya, taraktu wa syirkah, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Allah tidak menggubrisnya. Ini satu, tepat sasaran. Yang kedua, tepat cara. Kata kuncinya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Ketika membaca Al-Quran bagaimana, ketika bersedekah bagaimana, ketika ini, terus kemudian apa saja yang diisi oleh beliau SAW. Di malam hari apa saja, di siang hari apa saja. Jawab pertanyaan ini untuk diri kita, bukan untuk siapa-siapa. Jawab pertanyaan ini, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini tepat cara. Selain daripada cara yang dilakukan oleh Rasulullah, maka tertolak. Tapi kata Ustadz ini, kata Kiai ini, kata Syekh Fulan, kata ini, ya, enggak. Kita ambil dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, Al-Quran dan As-Sunnah. Kita cari tepat cara. Ibadah apapun harus bersumber dari Rasulullah SAW. Kalau tidak, ya sudah tertolak. Nih, yang kedua, tepat cara. Kata kuncinya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam masalah ini. Yang ketiga, tepat waktu. Kenapa tepat waktu? Yang saya maksud tepat waktu di sini adalah mengoptimalkan waktu yang kita miliki di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh." Dua nikmat manusia banyak tertipu di dalamnya. Manusia banyak tertipu di dalamnya. Apa? As-sihhat, kesehatan, al-faragh, waktu kosong. Waktu kosong ini terkadang kita bingung mau apa. Melangkah juga, siapa tahu ada sandungan, siapa tahu ada gebetan, siapa tahu ada, enggak genah. Kosong. Sebenarnya banyak sekali waktu kita kosong. Dan untuk membaca Al-Quran, kita seolah-olah nggak punya. Untuk membaca Al-Quran seolah bahkan satu hari satu ayat belum tentu kita membaca. Tapi ini butuh waktu, butuh tarbiyah, butuh pendidikan, butuh mengekang jiwa. Masya Allah sudah ada. Ya. Untuk membaca Al-Quran satu hari satu ayat kita nggak punya, tapi untuk nongkrongi Jerman, Spanyol, ada nggak waktunya Pak? Ada. Salat subuh nanti, ini masih seru, salat subuh nanti, ya kan? Itu ada waktunya, tapi untuk Allah, untuk diri kita. Terkadang kita merasa nggak punya waktu. Nikmatani maghbunun fihi katsirun minan nas, waktu sehat dan waktu kosong. Ketika masih sehat, kayaknya nggak punya waktu kita. Tapi ketika sudah sakit, kalau seandainya basi. Begitu juga waktu kosong, banyak kita tertipu. Sehingga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundak beliau, dipegang serius, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Umar, dipegang, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang asing atau orang nyebrang jalan. Dipegang kedua pundaknya. Memahami hadis tersebut, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maknai. Kemudian beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadirus sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Kalau engkau berada di waktu sore, jangan tunggu-tunggu pagi. Yang bisa kita laksanakan, kita laksanakan waktu itu. Ketika berada di waktu pagi, jangan tunggu-tunggu sore, ya, lakukan apa yang bisa dan manfaatkan waktu sehatmu untuk waktu sakitmu dan waktu hidupmu untuk masa matimu. Ini para ulama memahami tentang waktu yang sangat berharga pada diri kita.
di luar Ramadan dan juga di bulan Ramadan, mari kita optimalkan waktu yang ada untuk taqarrub, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu yang kita miliki sangatlah terbatas. Sangat terbatas. Maksudnya apa enggak ada waktu lain? Enggak ada waktu lain. Kita hidup ini sudah merupakan jatah. Antum melangkah melewati hari-hari itu langkah antum menuju alam akhirat. Melangkah antum menuju mati. Sesungguhnya kita ini setiap hari melangkah satu langkah menuju mati, menuju lubang kubur. Ketika kita mau tawar-menawar kepada Allah, kalau bisa, kita nggak bisa. Karena memang nggak bisa, kita akan tawar-menawar. Usia kita sudah ditentukan, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah datang saat itu juga, maka saat itu juga akan dijemput. Oleh karenanya, mari kita maksimalkan waktu. Ada 3 hal yang perlu kita pahami untuk mensikapi bulan Ramadan atau bahkan di bulan Ramadan. Apa itu? Tepat sasaran, tepat cara, dan tepat waktu. Ini ahibati fillah azakumullah jami'an. Ini saja yang bisa disampaikan, dan mohon maaf agak sedikit cepat ya dalam penyampaiannya, karena jatah saya untuk menyampaikan tentang fadilah Ramadan dan tujuannya adalah setelah sebelum Isya, dan nanti ada sedikit sambungan tentang masalah ini karena memang belum selesai. Dan kemudian nanti akan kita bahas tentang amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan, di antaranya puasa, i'tikaf, dan lain sebagainya. Ini aku qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi ila yaumil. Amma ba'd. Ahibati fillah jazakumullah jami'an. Sedikit melanjutkan pembahasan sebelum salat Isya. Tentu kita yakin, kita optimis bisa memaksimalkan Ramadan. Sangat optimis sekali. Akan tetapi untuk menjaga amaliyah kita ini terkadang kita pesimis. Artinya di awal bulan Ramadan memang luar biasa, kita sangat bersemangat sekali. Entah itu tadarus membaca Al-Quran ya sendiri-sendiri, ataupun ada yang menyimak. Ya, kita sangat optimis, tapi sangat pesimis. Mampukah kita menjaga hal tersebut? Untuk menjaga hal-hal tersebut agar kita tetap istiqomah di bulan Ramadan, bahkan tetap membekas di luar Ramadan, ada beberapa poin yang perlu kita jaga. Yang pertama, luruskan niat. Luruskan niat kita. Sejak dini, sejak sekarang. Kapan kita akan mulai? Ya sekarang kita mulai. Untuk meluruskan niat kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang kuat, niat yang bulat, insya Allah apapun yang menghalangi kita akan sangat mudah ditepis. Ini yang pertama. Karena segala sesuatu itu hanya disertai dengan niat. Dan tanpa niat kita tidak akan bisa. Yang pertama. Yang kedua, hidupkan suasana ibadah atau kebaikan di rumah kita. Antum semua sebagai kepala keluarga bertanggung jawab penuh atas itu. Ya anak-anaknya, ya istrinya, ya diri kita memberikan contoh yang baik. Suasana ibadah, suasana harmonis, suasana taat di lingkungan keluarga kita sendiri. Apalagi kita bisa menyebarkannya kepada orang lain, tetangga, karib kerabat dan lainnya, itu jauh lebih bagus. Tetap hidupkan suasana sunnah, suasana ibadah, suasana tekun kepada Allah. Kemudian yang ketiga, aktifkan saling memberikan masukan, nasihat dan wasiat kebajikan. Ini membantu kita untuk menghidupkan suasana ibadah. Misalnya ibunya senangnya nonton sinetron, bu ya sudah bu, sinetron ditinggal, kamu tidak ada manfaatnya. Misalnya bapaknya masih nonton bola sudah kemangkan abang, pak abang dengan lemah lembut, masya Allah, ingat ya, pahalanya sangat besar sekali melaksanakan sholat.
dosa meninggalkan sholat, mengulur-ulur waktu hanya untuk bola. Ya. Anaknya ya nak ke masjid sama bapak, kan enak toh? Ya, terkadang kita salah, anak suruh ke masjid, bentak suruh ke masjid, bapaknya jadi supir, ibunya jadi kernet depan TV, bapaknya yang mengatur acara, ibunya bagian remote, khusuk, tapi anaknya dibentak suruh ke langgar, suruh jamaah, suruh ngaji. Ini sama. Tapi hidupkan suasana apa? Saling nasihati. Anak, bapak, ibu semuanya berperan. Bukan saja keluarga, tapi ya sesama saudara-saudara kita. Kalau ada yang salah, kalau nggak ada yang benar, kalau ada yang kurang tepat, ya diingatkan dengan cara yang bijak tentunya. Dengan cara yang bijak, jangan diumumkan, Bang Nasrul, antum ini tadi malam begini-begini, depan umum, ada kamera lagi. Tujuannya untuk apa? Dengan cara yang bijak tentunya. Nih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang telah dipimpinnya. Kalau sebagai kepala keluarga, maka Anda sebagai pimpinan keluarga dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Ini. Yang ketiga, yang keempat adalah tinggalkan segala bentuk maksiat. Karena itu adalah karat, karena itu adalah penyakit virus yang sangat mudah menyebar. Sekecil apapun, ya sekecil apapun. Kalau yang tinggal di sebelah sungai, ya itu pemandangannya enak, duduk depan rumah yang dilihat aliran sungai, ya aliran sungai. Kalau yang di pinggir jalan, duduk depan rumah yang dilihat barang-barang bagus, nanti pengen tinggalkan segala bentuk macam maksiat atau hal-hal yang menjerumuskan kepada maksiat. Karena segala hal yang menjerumuskan maksiat adalah maksiat. Ya, contoh, antum ini nggak bisa begadang malam. Kalau begadang malam, mesti sholat subuh telat. Itu pun kalau sholat jam 7, jam 8 misalnya. Sudah tahu kondisinya seperti itu, tentang diri sendiri kita yang paham. Tahu kondisi seperti itu, jam 2 bangun malam, qiyamul lail. Qiyamul lail, nonton bola maksudnya. Sampai jam 4 tidur. Nonton bolanya antum ini haram. Karena apa? Menjerumuskan kepada hal yang haram, meninggalkan sholat subuh itu tadi. Jalan menuju yang haram adalah haram. Sebagaimana jalan menuju yang wajib adalah wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Satu hal yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengan jalan tersebut, maka jalan tersebut adalah wajib. Jauhi maksiat sekecil apapun. Karena ini adalah virus ataupun karat yang sangat mudah menyebar. Kalau kita menyepelekan dosa-dosa kecil atau maksiat-maksiat kecil, ya, ini akan sangat gampang kita terjerumus kepada maksiat yang sangat besar. Imam Syafi'i pernah memberikan nasihat ya tentang masalah dosa kecil. Jangan lupa dosa kecil itu akan segera menumpuk dan akan menjadi dosa besar sebagaimana gunung. Jangan lupa itu hanya butiran-butiran kerikil. Gunung itu bukan batu gede gitu, bukan. Tapi apa? Batu-batu segini, kecil-kecil kumpul jadi satu, akhirnya menumpuk. Begitu juga dosa kecil. Ketika dosa kecil sudah terbiasa, dia akan terbiasa dengan dosa besar. Dia akan penasaran dengan dosa besar dan akhirnya hawa nafsu terturutkan, perintah Allah, hak Allah diinjak-injak, dihinakan. Dan seperti itulah. Jadi kalau kita sudah ngaji, kita optimis insya Allah kita mampu untuk menjaga stabilitas kita di bulan Ramadan. Tapi untuk menjaga tersebut, ya, untuk bisa istiqomah sampai akhir Ramadan atau bahkan bisa membekas setelah bulan Ramadan, kita perlu waspada, dan kewaspadaan tersebut perlu kita perlu bangun sejak sekarang. Luruskan niat, hidupkan suasana ibadah di lingkungan keluarga kita, saling menasihati, terus kemudian jauhi segala bentuk maksiat. Ini Pak. Ahibati fillah, asakumullah jami'an. Kita masuk kepada pembahasan bulan Ramadan
dan insya Allah kita nafas ya, kita kerucutkan permasalahan kita pada puasa. Pertama kepada puasa. Puasa di bulan Ramadan. Pengertian puasa adalah al-imsak. Al-imsak itu menahan diri. Al-imsak dari apa? Menahan diri anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'aniyatit ta'abbudi lillahi ta'ala. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat beribadah kepada Allah. Sekali lagi, puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan, dan segala yang membatalkan ini terfokus pada 3 hal. 3 hal saja: makan, minum, dan bersetubuh. Makan, minum, dan bersetubuh. Ini yang membatalkan puasa. 3 hal. Segala yang membatalkan yaitu 3 hal ini. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat beribadah kepada Allah Ta'ala. Ahibati fillah, azakumullahu jami'an. Hikmah ataupun fadilah-fadilah puasa sangat banyak sekali, dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih nanti ketika ditinjau dari sisi kesehatan dan lain sebagainya, ya, ini banyak sekali. Kita tinjau dari sisi syariat. Apa fadilah puasa? Ini saya ambilkan dari kitab Sahih Fiqh Sunnah, ya, yang dikarang oleh Syekh Abu Malik, ya, yang dikarang oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Terus diberikan catatan kakinya atau pengantar tahqiqnya oleh Syekh Albani, oleh Syekh Utsaimin, dan oleh Syekh bin Baz, 3 masyayikh. Fadilah dan keutamaan puasa diantaranya adalah asyamu min a'zamit ta'at. Asyamu min a'zamit ta'at allati yutaqarrabu biha ila Allah Ta'ala. Puasa adalah termasuk taat yang paling agung, taat yang paling mulia, ketaatan dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung, paling mulia. Wa yusabul mu'minu alaihi thawaban la hududa lahu. Dan seorang mukmin diberikan ganjaran dalam puasa tersebut dengan ganjaran tanpa batas. Subhanallah, sekali lagi, puasa itu ganjarannya tanpa batas. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengerti yang mengetahui ganjaran puasa. Kalaupun yang lain seperti sedekah, membaca Al-Qur'an, walaupun itu sangat banyak sekali ganjarannya, tapi kita masih bisa menghitung. Seperti sedekah. Sedekah secara hitungan Al-Qur'an, kita sekali sedekah dilipat gandakan menjadi 7, dilipat gandakan menjadi 100. Ya, kalau 1000 dilipat gandakan menjadi 7 berapa? 7.000. Dilipat gandakan lagi menjadi 100 berapa? 700.000. Ini sedekah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah. Tapi secara hitung-hitungan di dalam Al-Qur'an kita sudah mengetahui itu pahala sedekah. Tapi puasa fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, puasa itu untukku dan aku sajalah yang memberikan balasan puasa. Enggak disebutkan oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pahala orang puasa tidak terbatas. Wabihi tufarud dzunubul mutaqaddimah. Dengan puasa dosa-dosa yang lampau sudah dihapuskan. Wabihi yuba'adu baina wajhi wa bainan nari. Dan dengan puasa dijauhkan dirinya dengan siksa api neraka. Wa bi yastahiqul 'abdu dukhulul jannati min babin khasin u'idda lis-sha'imin. Dan dengan puasa seorang mukmin, ya, yang berpuasa dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga dengan pintu yang khusus, ya, yaitu Ar-Rayyan. Wa bihi yafrahul 'abdu 'inda liqa'i rabbih. Dengan puasa seorang hamba berbahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang janjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Banyak dalil-dalil dan semuanya adalah berdasarkan dalil, ya, yang kita sebutkan tadi. Untuk menghemat waktu, saya langsung saja kepada hikmah atau fadilah yang kedua. Dalil-dalil yang menyatakan apa yang kita bacakan tadi rata-rata diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahkan semuanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Ini. Kemudian yang kedua, fadilahnya, kalau tadi adalah sisi dari taqarrub dan taat paling agung, yang kedua adalah wasiyamu madrasatun khuluqiyah. Sekolah akhlak, pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak yang kubro, yang paling besar. Yatadarrabu fihal mu'minu ala khisalin kathirah. Seorang mukmin berlatih di dalam puasa banyak hal, berlatih banyak hal dalam puasa. Fahuwa jihadun lin nafsi. Puasa adalah jihad untuk jiwa kita. Wa muqawamatun lil ahwa'i wa nazaghatis syaitan, dan perlawanan terhadap hawa nafsu serta tipu daya setan. Wa yata'awwadu bihil insanu khuluqus sabri atau khuluqus sabri, dan dia terbiasa dengan akhlak sabar ala ma qad yuhramu minhu wa ala al-ahwali wasyada'id, atas apa yang diharamkan kepadanya dan atas ujian-ujian yang menimpanya. Ini adalah puasa. Secara ringkas, puasa adalah madrasah, adalah pendidikan seorang mukmin, baik itu madrasah kesabaran, madrasah akhlak, pendidikan kesabaran, dan akhlak-akhlak mulia yang lainnya. Hibati fillah azakumullahu jami'an. Tentang masalah puasa, puasa ini terbagi menjadi dua: puasa tatawwu, puasa sunnah, dan ini banyak sekali macamnya: puasa Senin Kemis, puasa Daud, ya, puasa Bid, ya, puasa Arafah, Asyura, dan lain sebagainya. Ini banyak macamnya puasa sunnah. Yang kedua adalah puasa wajib. Dan puasa wajib itu ada tiga. Puasa wajib itu ada tiga. Yang pertama, puasa wajib karena waktu, yaitu puasa Ramadan. Yang kedua, puasa wajib karena sebab, yaitu puasa kafarah, ya, puasa kafarah. Sebabnya misalnya melanggar bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan dengan bersetubuh dengan istri di bulan Ramadan secara sengaja, sadar, ya, ini membayar kafarah. Di antara kafarahnya adalah puasa 2 bulan penuh secara tatabu. Tatabu itu nyambung, nggak boleh putus. Kalau putus, ngulangi lagi 2 bulan sejak awal sampai akhir. Ini jangan macam-macam yang ini, ya. Dan ini sebenarnya berat sekali untuk orang-orang pengantin baru. Tapi kita biasanya justru mengadakan pernikahan untuk anak-anak kita atau dimanapun, tidak di Lampung, tidak di Jawa, sebelum bulan Ramadan. Ya, di rumah cuma berdua pengantin baru, mau apa coba? Siang hari banyak waktu kosong, akhirnya terjerumus. Bayarnya kalau enggak membebaskan budak, sekarang budak enggak ada. Puasa di bulan Ramadan, puasa 2 bulan berturut-turut, oh sehari saja udah enggak kuat, ya. 2 bulan berturut-turut, kalau enggak memberi makan 60 fakir dan miskin, kafarahnya berat. Nah, ini karena sebab apa? Sebabnya melanggar aturan puasa, ada kafarah. Yang ketiga, puasa wajib ini, ya, puasa wajib karena waktu, yaitu bulan Ramadan. Ketika datang bulan Ramadan wajib berpuasa. Karena sebab. Yang ketiga, karena dirinya sendiri. Artinya puasa nazar, ya. Orang Jawa mengatakan wis dadi omongan. Misalnya kalau saya lulus jadi PNS akan puasa selama 3 hari. Kalau anakku sembuh, saya akan puasa. Ini nazar namanya. Ini dan wajib dibayar. Ini puasa wajib yang 3 bentuk: karena waktu, karena sebab, dan karena omongan dari diri sendiri, janji untuk puasa. Yang mewajibkan bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi diri sendiri, dan itu adalah hak Allah untuk dipenuhi. Seperti itu. Ini puasa.
Kita luar pembahasan kita puasa nadar dan puasa kafarat. Pembahasan kita yang wajib adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya adalah wajib sebagaimana dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' ulama. Cukup bagi kita dalil dari Al-Quran saja menunjukkan kewajiban puasa Ramadan, walaupun mungkin tidak ada dari As-Sunnah ataupun ijma'ul ulama. Sudah cukup. Akan tapi semuanya baik As-Sunnah ataupun ijma' dan juga Al-Quranul Karim mengatakan bahwa puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa ayyaman ma'dudat, pada hari-hari tertentu, yaitu di bulan Ramadan. Hari-hari terhitung, atau ayyaman ma'dudat itu hari-hari terhitung selama bulan Ramadan. Wajib bagi siapa? Ini yang perlu kita garis bawahi. Wajibnya bagi siapa? Wajib bagi setiap satu muslim. Yang kedua, balik muslim. Balik, ciri-ciri kewajiban ini. Kalau ini insya Allah ada pada diri kita semua. Muslim, balik. Di antara ciri balik, untuk menentukan balik, saya punya anak bujang, sudah balik apa belum, bingung. Yang pertama sudah ihtilam. Apa itu ihtilam? Mimpi basah. Kalau belum tahu mimpi basah, mimpi naik kuda. Nah, ya, mimpi junub sudah. Terus kalau bukan mimpi junub, ya, nabatul anah, keluar bulu domba, bulu kemaluan. Nah, kalau enggak keluar bulu kemaluan, sudah berusia 15 tahun ke atas. Ini alamat atau tanda balik. Kalau bagi wanita, sudah keluar darah haid. Kalau sampai umur 15 belum, dan juga belum mimpi, maka wanita juga umur 15 sudah balik. Seperti itu. Muslim, balik, akil. Akil itu berakal, bukan safi. Siapa itu yang berakal? Alladzi yasihhu an yatasarrafa bi nafsihi, yang bisa ngerti tentang kemaslahatan dirinya. Orang berakal nggak mungkin main api terus dibakar tangannya. Ini orang safi, ini orang idiot. Tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Artinya dia megang duit 100.000 sebagaimana dia megang duit 100 rupiah. Ini belum berakal. Ya, 100 rupiah nggak ada masalah, dia buang begitu saja. Tapi 100.000 ketika dia buang begitu saja, ini belum berakal. Dan tidak wajib berpuasa orang yang seperti ini. Muslim, akil, balik, sahih. Sahih itu sehat. Tidak wajib bagi orang yang sakit, mukim, ya, tinggal, dan tidak musafir, dan tidak wajib bagi orang musafir. Ini semua muslim, akil, balik, sehat, mukim. 5 ini. Kalau 5 ini ada pada kita, maka wajib bagi kita untuk berpuasa. Dan dalilnya dari Al-Quran sudah kita sebutkan. Dan berpuasa adalah rukun Islam. Apabila ditinggalkan, maka ijma'ul ulama sebagaimana dinukilkan di sini, bahwa yang meninggalkan puasa telah keluar dari Islam. Ini, dan sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', ya, begitu juga Al-Mughni, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dan yang lainnya. Beliau menukilkan ijma'ul ummah, seluruh umat Islam bersepakat bahwa yang meninggalkan puasa maka telah keluar daripada Islam. Ini dalil-dalilnya dari As-Sunnah banyak sekali, diantaranya hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril dan bertanya tentang beberapa hal, diantaranya adalah kabarkan kepadaku tentang Islam. Islam adalah tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila.
5 rukun Islam disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Ini kan cagak. Itu bangunannya, itu cagaknya. Dan di antara cagaknya adalah puasa. Ya, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi dalil-dalilnya. Beliau Abu Malik mengatakan waqad ajma'al muslimuna ala anna shawma ruknun min arkanil islamil ma'lumah min ad-din bid-darurah. Kaum muslimin sudah sepakat bahwasanya puasa merupakan rukun Islam yang terkenal, yang sudah diketahui, ya, bihaitsu yakfuru munkiruhu, sehingga orang yang mengingkari kafir. Orang yang mengingkari kafir, mengingkari bahwasanya itu bukan rukun Islam. Oh, itu bukan rukun Islam, boleh kita enggak puasa, maka dia kafir. Mungkir, jahid, ya, orang yang membangkang tentang rukun tentang puasa bahwa rukun Islam, maka dia kafir. Baik. Hibati fillah azakumullahu jami'an. Lanjut. Bima yajibu siyami Ramadan. Bima yajibu siyami Ramadan. Puasa Ramadan itu dengan apa bisa kita tentukan? Kalau kita yang terkenal jadi perdebatan di Indonesia ada 2, dengan ru'yah dan dengan hisab. Dengan ru'yah dan dengan hisab ini saya rasa sangat perlu sekali disampaikan agar kita tidak salah paham mensikapinya. Boleh dan sah-sah saja panjenengan memiliki pendapat, ya, tapi saya harap jangan kolot. Maksudnya kita yang namanya an-niza', berbeda pendapat itu sudah lumrah. Tapi pesan wahyu di dalam Al-Quran, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berbeda pendapat dalam satu masalah, maka kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Para ahli tafsir mengatakan ar-raddu ilallah, kembalikan kepada Allah, ila kitabillah, kepada Al-Quran, war-raddu ila Rasul, dan kembalikan kepada Rasul, ila sunnati nabihi, kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini patokan kita sebagai seorang muslim mengambil satu hukum. Kalaupun punya dalil dan dasar yang kuat dalam masalah ini, kita ajukan, monggo. Ini pegangan saya, dalilnya ini, dan sahih, sharih Al-Quran ini, sunnahnya ini, mantap, itu bagus. Karena madhab a'immah al-arba'ah, madhabnya imam 4, begitu juga Ibnu Hazm, Al-Auza'i, dan lain-lainnya, madhab mereka adalah Al-Quran, As-Sunnah. Qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah. Ketika mereka memandang ada hal yang lain menyimpang dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, bisa jadi dalil belum sampai kepada mereka, atau mereka memahami dalil tersebut berbeda dengan memahami jumhurul ulama. Seperti itu. Artinya perbedaan itu sah-sah saja, tapi sebagai poros, sebagai pondasi kita dalam mensikapi perbedaan, kita kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yajibu siyamu Ramadan bi thubuti syahri. Wajib puasa Ramadan dengan bulan Ramadan yang sudah tetap. Artinya dengan ketetapan Ramadan berarti ketetapan puasa berlaku. Wa huwa yathbutu bi ahadi amrayn, dan bulan Ramadan bisa kita tetapkan dengan 2 hal. Yang satu, ru'yatu hilali Ramadan, dengan ru'yatul hilal, memandang atau melihat hilal bulan Ramadan, bulan Sya'ban atau bulan Ruwah, ya, kita kan bulan Ruwah. Wah, Jawa, orang Jawa bulan Ruwah, Recep Ruwah poso. Nah, Ruwah sudah tanggal 29
bulan sudah tidak kelihatan untuk bulan Sya'ban di sore hari, berarti kita siap-siap ru'yatul hilal. Ini tanggal 29. Apakah besok tanggal 30 atau tanggal 1 Ramadan? Kita lihat sekarang. Baik, bagaimana caranya? Karena memang ketetapan bulan Ramadan adalah sesuai dengan ru'yatul hilal, adalah dalil-dalilnya banyak sekali, Al-Quran, As-Sunnah, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang melihat hilal untuk bulan Ramadan tersebut, maka berpuasalah. Perintahnya faman syahida, melihat, menyaksikan, ya, maka berpuasalah. Ini dari Al-Quran. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in humma 'alaikum faqduru lahu." Apabila kalian melihat hilal tersebut, melihat apabila kalian melihat hilal tersebut, maka berpuasalah, dan apabila kalian melihat hilal tersebut, maka janganlah berpuasa atau batalkan puasanya, yaitu untuk hilal Id. Hilal Id Asy-Syawal, hilal bulan Syawal. Ya, ini yang pertama, fasumu untuk bulan Ramadan. Yang kedua, apabila kalian melihat, maka janganlah berpuasa atau batalkan puasa tersebut. Jika tertutup, ya, ghamma alaikum, tertutup oleh kalian hilal tersebut, faqduru, maka tetapkan. Tetapkan ini ada dua makna para ulama mana. Faqduru yakni fadayyiquhu, sempitkan bulan Sya'ban tersebut menjadi 29 dan besok menjadi tanggal 1. Pendapat yang kedua, faqduruhu, adalah dengan dalil yang setelahnya, fa in ghumma 'alaikum fa atimmu 30 yauman. Kalau terhalangi, maka sempurnakanlah 30 hari. Ya, makna yang kedua adalah menyempurnakan 30 hari, makna yang pertama tetapkanlah 29. Mana yang rajih? Yang rajih tentunya sesuai dengan dalil tadi, ya, kita kembali penerjemahannya dengan dalil sempurnakan menjadi 30 hari. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang marjuh. Kita ambil yang kedua yang berdasarkan dengan dalil yang lain. Baik. Nabi SAW juga bersabda, diriwayatkan dari Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari, kalau tadi Bukhari dan Muslim, dalam Sahih Bukhari, "Asy-syahru tis'un wa ishruna lailatan." Satu bulan itu 29 malam atau 29 hari. Fala tasumu hatta tarauhu, janganlah kalian berpuasa sehingga telah melihatnya, yaitu melihat hilal. Fa in ghumma alaikum, jika terhalang atas kalian untuk melihat hilal, fa akmilul iddata 30, maka sempurnakanlah jumlah hari tersebut menjadi 30 hari. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Asy-Syaikh Abu Malik di sini pengen menegaskan, ma'rifatul hilali birru'yati la bil hisab. Menentukan hilal atau mengenal hilal dengan ru'yah, bukan dengan hisab. Kalau tadi kita apa namanya? Yang di atas tadi, kita bisa mengenal bulan Ramadan dengan dua hal. Satu, ru'yatul hilal. Yang kedua, saya yakin dalam benak antum adalah dengan hisab. Ya enggak? Bukan dengan menentukan bulan Ramadan tersebut dengan menyempurnakan 30 hari. Itu yang kedua. Yang pertama dengan ru'yah, dan yang kedua dengan menentukan 30 hari, bukan dengan hisab. Di sini beliau mengatakan mengenal hilal atau mengetahui hilal dengan ru'yah, bukan dengan hisab. Kenapa? Ini alasannya. At-tariqu ila ma'rifatil hilali huwa ru'ya la ghairuha. Mengenal atau melihat hilal, caranya dengan melihat, menyaksikan, tidak dengan yang lainnya. Tidak dengan yang lainnya. Wa dhabtu makani tulu'i bil hisab la yasih, dan menentukan tempat terbitnya hilal tersebut dengan hisab itu enggak benar. Ya.
Enggak benar. Walaupun mungkin secara hisab kita mengenal sekarang ini tingginya ketinggian sudah berapa derajat dan lain sebagainya, ya, tapi itu bukan landasan hukum syar'i. Bukan landasan hukum syar'i. Hukum syar'i dari zaman baheula sejak hidupnya Rasulullah sampai sekarang tetap itu tidak bisa berubah, walaupun seiring dengan perjalanan zaman yang semakin hebat, semakin canggih. Seperti itu. Penentuan hilal atau dikenal hilal, dilihat hilal dengan ru'yah, bukan dengan hisab. Kalau untuk alat bantu, untuk ru'yah, boleh-boleh saja, tapi bukan hal utama sebagai landasan. Kenapa? Fa inna na'lamu bil ittirari min dinil islami annal amala fi ru'yati hilal as-shaum wal hajj wal iddah awil ila aw ghairi dzalika min al ahkamil muta'alliqah bil hilal. Kita sangat tahu hal-hal yang berhubungan dengan hilal adalah hal-hal yang sangat darurah, sangat penting sekali dalam masalah agama. Di antaranya adalah puasa, di antaranya adalah haji, itu semua berkenaan dengan hilal. Di antaranya adalah masalah iddah. Iddah, wanita dicerai atau wanita ditinggal mati oleh suaminya, ya. Ini ada iddah. Kalau dicerai misalnya 3 bulan, ya. Ini kalau ditinggal mati 4 bulan 10 hari, itu juga bulan-bulan tersebut dihitungan dengan hilal, bukan dengan matahari atau dengan hisab kita atau dengan kalender, tapi dengan hilal, ya. Ini. Terus kemudian ini semua berhubungan dengan hilal. Bi khabaril hasidi la yajuz. Tidak dipakai atau tidak boleh dengan berita orang yang menghitung. Dengan hitungan hilal tersebut, oh hilal diperkirakan atau asli bisa dipatokan, ya, karena kita sudah pandai untuk menghitung tersebut, atau ahli hisab, bukan ahli rokok ya, ahli hisab, ahli ilmu falak, ya, bisa menghitung ketentuan hilal sekarang di sini, tapi ini tidak terpakai dalam masalah syariat. Sekali lagi tidak terpakai dalam masalah syariat, ya, karena memang ini adalah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan tentang masalah agama, dan yang berkenaan tentang masalah agama sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu sudah paten, nggak bisa diganggu gugat. Wan nususul mustafidatu 'anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katsiratun, dan nas-nas syar'i, ya, dalil-dalil qat'i yang menjelaskan tentang ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsibu asyhru hakadha wa hakadha. Kita, kata Nabi, sesungguhnya umat yang ummiyah, buta huruf, tidak bisa nulis dan tidak bisa ngitung, dan bulan hanyalah segini dan segini, segini 29 dan segini 30 hari. Sekali lagi, kita, kata Rasulullah SAW, adalah umat ummiyah, ummi, yang tidak bisa nulis dan tidak bisa ngitung, kata Rasulullah SAW. Dan ini adalah patokan syar'i, patokan syar'i. Dan hari, jumlah hari, kalau enggak segini, ya segini, yaitu 29 atau 30 hari dalam 1 bulan. Seperti itu. Terus kemudian datang patokan untuk landasan yang lain, maka tidak diterima. Karena Rasulullah SAW sebagai patokan utama dalam menentukan segala hal. Seperti itu. Waqad ajma'al muslimuna bidzalika alaihi, dan kaum muslimin sudah sepakat tentang hal tersebut dari zaman bahala, dari zaman dulu. Wala yu'rafu fihi khilafun qadim, dan tidak diketahui zaman dulu itu ada khilaf dalam masalah ini, enggak ada. Enggak ada khilaf, enggak ada dulu. Wala khilafun hadis, dan juga tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini pada zaman sekarang di kalangan para ulama, illa, kecuali atau akan tetapi, an ba'dil mutaakhirin, dari sebagian orang-orang belakangan ini, minal mutafaqihah, orang-orang yang menisbatkan dirinya ahli fakih dan bisa menghitung atau melaksanakan hisab, menghitung sehingga bisa menentukan hilal al-hadisin yang sekarang belum lama.
Ya, belum lama. Adapun dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, a'imah al-arba'ah, mereka nggak kenal yang namanya hisab. Karena apa? Kesepakatan mereka, pengertian mereka dari sejak zaman Rasulullah SAW dan diwariskan kepada para sahabat dan yang lainnya adalah dengan ru'yatul hilal. Ini bisa dipahami Pak ya. Mudah-mudahan tidak salah pahami. Mudah-mudahan tidak salah paham. Terus kemudian fi jawazi wa hadza syadun masbuqun bil ijma' ala khilafi, dan tentang apa namanya hisab ini adalah syad adalah bagian kalaupun pelewatan hadis adalah pelewatan hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan hujjah dan didahului oleh ijma'ul ulama kaum muslimin tentang ru'yatul hilal dan bukan tentang hisab. Kalaulah iya boleh ada sandaran syar'i yang lain, tentu ini akan berkembang menjadi banyak. Artinya bukan hanya sekedar ru'yatul hilal. Sekarang saksi perzinahan itu harus ada 4, dan 4-4-nya ini harus melihat kejadian tersebut. Artinya dukhulul hasyafah. Sebagai contoh, dukhulul hasyafah itu masuknya helm, ya. Masuknya helm itu harus betul-betul terlihat. Ya, harus betul-betul terlihat oleh 4 orang ini. Satu enggak sah. Kalaupun di antara ini saya berikan contoh ya tentang masalah hisab ataupun ru'yatul hilal. Kalaupun ia sah dengan kamera, di kamera terus kemudian disaksikan oleh orang banyak. Nah, nih dia berzina. Enggak sah dengan kamera. Sahnya dengan apa? 4 saksi yang adil dan semuanya melihat. Seperti itu juga hukum syar'i yang lainnya. Bisa berkembang menjadi banyak dengan alasan teknologi yang semakin canggih. Gak bisa. Rasulullah SAW adalah nabi yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kalaupun ingin menulis surat kepada raja-raja, kirim surat untuk berdakwah, beliau memerintahkan Zaid untuk menuliskan. Beliau minta dibacakan oleh orang lain. Beliau ini yang kita jadikan patokan. Ya. Terkadang kita beralasan biar lebih afdol, biar lebih sempurna, biar lebih mudah dan lain sebagainya. Memang kita ini orang-orang senang yang simple, yang instan. Tapi nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Kalau antum pengen bagus, ikuti baginda Rasulullah SAW. Ini adalah yang paling bagus. Nggak ada yang lebih bagus dari beliau. Ya, kalaupun ada yang lebih bagus dari beliau, adalah Anda. Ya, yang mengaku lebih bagus misalnya, atau lebih simpel, lebih enak, lebih mudah dan lain sebagainya. Yang paling bagus adalah Rasulullah, dan agama kita yang paling bagus adalah agama yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah azakumullah jami'an. Ini dalam masalah ini bisa antum lihat di Majmu' Fatawa punya Ibnu Taimiyah, bisa juga Hasyiah Ibnu Abidin, bisa juga dilihat dari Al-Majmu', kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi rahimahullah taala, bisa juga dalam Bidayatul Mujtahid. Ya, ini silahkan bisa dilihat tentang ijma'ul ulama dalam masalah ru'yatul hilal. Kemudian ru'yatul hilal di Ramadan tathbutu bi syahidin adlin. Melihat hilal dan penentuan Ramadan cukup dengan 1 orang saja. Ya. Sekarang ini kan apa namanya? Biar lebih mudah orang menggunakan apa namanya? Teropong, bintang, teleskop dan lain sebagainya. Ya. Itu membantu boleh, tapi untuk apa menentukan sebagai landasan syar'i bukan ketentuan utama. Ya, kalau membantu lebih memperjelas boleh, tapi tetap kasat mata ini yang jadi penentuan utama. Dan itu cukup 1 orang saja. Kalaupun ada 1 yang melihat, maka kaum muslimin ya berpuasa dengan penglihatan 1 orang itu sudah cukup. Tentu orang yang adil dan bukan tukang nipu. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu tabaraka wa taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ad-Darimi, Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, bisa terlihat di kitab Irwaul Ghalil dan yang lainnya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan,
Taro an-nasul hilal, manusia saling melihat ke hilal, saling melihat. Taro'a saling melihat ke hilal semuanya. Ya, berlomba ingin melihat hilal. Fara'aituhu, maka aku melihat hilal sendirian, beliau Ibnu Umar. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku kabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shoma, kemudian beliau puasa. Fa amara an-nasa bisyami, kemudian beliau menyuruh manusia untuk berpuasa. Dengan berita dari siapa? Dari satu orang, yaitu Ibnu Umar saja. Ini sudah cukup. Baik. Kemudian cara yang kedua selain ru'yah adalah ikmalu iddati Sya'ban 30, menyempurnakan jumlah Sya'ban menjadi 30 hari. Lianna syahrul hilali la yaqil an tis'atin wa ishrin wa la yazidu an 30 yauman. Karena jumlah satu bulan ya adalah 29, tidak kurang dari 29 hari dan tidak lebih dari 30 hari. Fa idza lam yarau hilal, jika orang-orang belum melihat hilal, ma'a sahwis sama, walaupun langit itu terang, Lailata salasin, pada malam ke-30 min Sya'ban, atammu Sya'bana salasin, mereka hendaknya menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Wa asbahu muftirin, dan di pagi hari tanggal ke-30 tersebut mereka tetap makan seperti biasa, ya, tidak berpuasa. Terus kemudian, ini sebenarnya pembahasannya panjang akan, tapi itu saja tentang masalah menyempurnakan 30, dan ini sesuai hadis-hadis yang sudah kita bacakan tadi di depan. Idza ru'iyal hilalu fi baladin fahal yalzamu sairul bilad, apabila satu negeri terlihat hilal, apakah semua negeri wajib, yaitu satu dunia ini wajib untuk berpuasa, kaum muslimin seluruhnya, atau bagaimana? Dalam masalah ini ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, kecepatan Pak ya, masih tebal sekali. Iya. Dirangkum ya. Saya sudah punya rangkuman sebenarnya, tapi pakai bahasa Arab semua. Idza ru'iyal hilal, pendapat pertama. Idza ra'al hilalu ahlu baladin lazima jami'ul biladis shaum duna i'tibar ikhtilafil matali'. Kalau satu negeri ada yang sudah melihat, maka seluruh negeri harus berpuasa. Ini pendapat pertama. Ya. Tanpa memandang perbedaan matlak atau tempat terbitnya hilal, tanpa memandang itu. Oleh karenanya semua negeri, di Saudi melihat, Indonesia, Malaysia, Maroko, Afrika Tengah, Afrika Selatan, Afrika Barat, semuanya harus puasa. Di Indonesia melihat, orang-orang Afrika semuanya juga harus puasa. Ini pendapat pertama. Wa hadza huwa al-mu'tamadu indal Hanafiyah. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan juga mazhabnya Malikiyah dan sebagian pendapatnya Syafi'iyah. Syafi'iyah itu adalah orang-orang yang bermadhab Syafi'i, tidak hanya Imam Syafi'inya, tapi orang-orangnya yang bermadhab Imam Syafi'i. Malikiyah juga seperti itu, yaitu memiliki pendapat kalau seandainya satu negeri, maka seluruh negeri juga ikut. Dengan alasan apa? Li'annal khitaba fi qawlihi idza ra'aitumuhu fasumu. Karena khitab yang terdapat dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihatnya, berpuasalah kalian semua. Likullil muslimin, bagi setiap muslim. Wali anna dzalika aqrabu ila ittihadil muslimin, dan yang demikian itu lebih gampang untuk mempersatukan kaum muslimin di seluruh dunia. Wa tauhid kalimatihim, juga memperkuat kalimat mereka, mempersatukan kalimat mereka, yaitu kalimat Islam. Wali suhulatil ittisali baina tarfil ma'murati fi hadhil asman an tariqil aqmar sunaiyah, dan untuk lebih mempermudah berhubungan, ya, antara satu negeri dengan negeri yang lain, ya, terutama di zaman-zaman sekarang ini dengan ada fasilitas planet. Dengan ada fasilitas planet, bisa nelpon, bisa ini, bisa pokoknya bisa dengan sasah, bisa dengan channel TV dan lain sebagainya.
Ini alasan yang kedua. Alasan pertama, karena memang Rasulullah secara umum, kalau kalian lihat, puasalah kalian semua, seperti itu. Pendapat kedua, anna likulli baladin tahta wilayatin wahidah ru'yatuhum. Bahwasanya setiap negeri di bawah satu wilayah, di bawah satu negeri seperti Indonesia sendiri, Malaysia sendiri, Brunei Darussalam sendiri, ini memiliki ru'yah sendiri-sendiri. Kalau di Indonesia ada yang melihat di Irian Jaya, maka seluruh Indonesia puasa tanpa Singapura, tanpa Brunei, tanpa Malaysia. Brunei sendiri, terus Singapura ya sendiri. Ini pendapat yang kedua. Ya, annahu waqad naqalahu Ibnul Munzir an Ikrimah wal Qasim wa Salim, dan ini pendapatnya Ibnul Munzir, Ikrimah, Al-Qasim, Salim, Ishaq bin Rahawi dan yang lainnya. Kemudian pendapat yang ketiga, annahu yajibu shaum 'alal biladil lati la takhtalifu madali'uha. Bahwasanya yang ketiga, wajib berpuasa bagi negeri-negeri yang tidak berbeda matlaknya. Misalnya kita ini serumpun atau satu matlak dengan Brunei, Malaysia, Singapura, maka terus tambah atasnya lagi Filipina misalnya, Thailand, ya, ini bisa jadi satu matlak, satu tempat ru'yah, ya. Di Thailand terlihat, maka di Indonesia juga puasa. Tidak hanya satu negeri saja, akan tapi beberapa negeri mereka memiliki satu matlak seperti itu. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Syafi'iyah yang paling benar, yang paling rajih dari kalangan, karena ada pendapat Syafi'iyah yang mengatakan seluruh negeri, tapi ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'iyah. Wa madhabu ba'dil Malikiyah wal Hanafiyah wa indal Hanabilah. Juga pendapatnya Malikiyah dan Hanafiyah dan Hanabilah dan mazhab imam yang empat, ya, hampir seluruhnya, kebanyakan dari mereka, walaupun ada yang berpendapat seluruh negeri, tapi sebagian juga ada yang berpendapat seperti ini, dan ini adalah yang paling rajih dari masalah-masalah yang ada, yang paling dijadikan iktimad. Ini diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Al-Qawanin Al-Fiqhiyah. Antum bisa buka hal tersebut di Al-Mughni, juga dalam Al-Majmu' karangan Imam Nawawi. Ahibati fillah azakumullahu jami'an. Jadi dari tiga pendapat tersebut, mana yang kita pegang? Yang ketiga, karena masing-masing matlak itu masing-masing negeri memiliki matlak. Artinya apabila satu matlak beberapa daerah, beberapa negara, maka beberapa negara tersebut puasa jadi satu. Seperti misalnya kita melakukan sholat isya terlebih dahulu daripada Saudi Arabia 4 jam. Kita jam 12 malam sudah tidur, mereka baru sholat isya jam 8. Seperti itu. Dan tentu ini tidak sama. Entah sama hari kemarin sudah melihat hilal, kita belum akan melihat hari ini, atau kita terlebih dahulu melihat hilal dan nanti setelah itu 4 jam mereka akan melihat hilal. Itu bisa jadi. Ya, itu bisa jadi. Ini yang dimaksud dengan perbedaan matlak, tempat terbitnya hilal, seperti itu. Tentang masalah hilal insya Allah nggak panjang-panjang Pak ya. Dan kita yakin dengan tetap menjaga, bukan menjaga hilal, masa menjaga hilal, menjaga perbedaan. Dan tentu kita harus bijak, nggak perlulah ngotot-ngotot seperti ini terus kemudian untuk memenangkan pendapatnya. Tidak, kita kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya, itu yang paling baik. Imam Syafi'i pun mengatakan, idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, itulah madhabku, kata Imam Syafi'i. Ya, jangan ambil ucapanku, buang ucapanku kalau hadis itu sahih dalam riwayat lain. Seperti itu. Kita harus bijak dalam menghadapi dan menyikapi perbedaan pendapat. Saya yakin ya, dalam masalah air, ketika saya tanya Bang Nasrul misalnya sama Bang Arad, ada perbedaan pendapat. Saya yakin dalam menilai air, entah itu ini terlalu dingin, ini enak, atau ini enggak enak, enakan aqua, enakan apa, saya yakin.
Kenapa? Ini dua orang dalam satu masalah yang kayaknya nggak penting. Apalagi yang berhubungan dengan syariat. Kembalikan kepada Allah dan kembalikan pada Rasulnya. Selesai masalah. Kemudian kita masuk kepada puasa. Syurutu sihhatis siyam, syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada dua. Yang pertama, suci dari haid dan nifas. Dan ini antum selamat, antum masuk syarat ini. Yang kedua, niat. Yang pertama, ketika ada haid dan nifas, maka tidak sah puasa. Walaupun antum puasa, gak sah puasanya. Yang kedua, antum harus ada niat, dan tidak sah kalau tidak ada niat, walaupun antum berlapar-lapar ria dan berdahaga-dahaga ria. Kalau nggak ada niat, harus disertai dengan niat. Ini syarat sah namanya. Kalau nggak ada itu berarti nggak sah. Baik. Dan tentang masalah niat ini ada beberapa pembahasan. Di antaranya, untuk menentukan niat itu sah, niatnya sendiri itu sah, ada 4 syarat. Yang pertama al-jazmu. Yang pertama al-jazmu. Jazmu itu adalah keyakinan yang kuat atau niat yang kuat tanpa ada keraguan sama sekali di dalam hati. Kalau besok saya mau puasa Ramadan, bukan puasa Senin Kemis, bukan puasa nadar, bukan puasa cari kebal, ya, tapi puasa Ramadan. Ini yang pertama, al-jazmu, tanpa ada ragu-ragu lagi. Yang kedua at-ta'yin, harus ada ketentuan. Ketentuannya adalah puasa Ramadan, puasa wajib, bukan puasa yang lainnya. Niat kuat tadi, niatnya harus kuat. Yang kedua, ketentuan puasa Ramadan, ya, tidak boleh mutlaqus shaum, puasa apa saja deh, itu nggak boleh. Tapi apa? Harus ada ta'yin, harus ditentukan puasanya apa. Yang ketiga at-tabyid. Tabyid itu harus niatnya bermalam. Kapan mulai tabyid? Dari mulai maghrib sampai fajar kita meniatkan. Artinya boleh kita meniatkan maghrib atau isya, besok saya puasa bulan Ramadan, niatnya ya, besok saya puasa bulan Ramadan. Tapi nggak boleh kita niat hari ini sudah jam 8 siang, saya hari ini niat puasa Ramadan. Ini tidak boleh. Karena memang syarat niat puasa adalah at-tabyid, di malam harinya sudah ada diniatkan, kecuali puasa sunnah. Kecuali puasa sunnah seperti itu. Tapi puasa wajib ini harus ada at-tabyid, harus ada bermalamnya niat. Sebagaimana hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak mengumpulkan puasa sebelum fajar, yaitu niat, maka fala siyama lahu, dia tidak punya puasa, artinya batal puasanya, nggak sah puasanya. Itu di malam hari qabla al-fajr, sebelum fajar, ya. Ketika sudah fajar, ya, setelah fajar, maka tidak sah puasanya, harus sebelum fajar. Ini yang keempat, syarat yang keempat untuk niat yang betul adalah tajdidun niyati min kulli lailatin min Ramadan, memperbarui niat setiap malam di bulan Ramadan. Ya, nggak boleh 1 bulan itu saya niatkan hari pertama saja, setelahnya nggak niat lagi. Nggak, tapi diniatkan setiap malam di bulan Ramadan. Diniatkan setiap malam di bulan Ramadan. Baik. Faedah. Tentu di sini berdasarkan beberapa dalil untuk menghemat waktu. Ya, saya singkat. Faedah. Ada satu poin penting. Tatahaqqaqun niyatu 'alal wasfil mutaqaddimi bil qiyami fi waqtis sahari. Boleh niat yang sudah kita sebutkan tadi sah, ya, itu dengan bangun makan sahur. Dengan bangun makan sahur itu sudah berarti niat. Sudah berarti niat.
niat ingin puasa bulan Ramadan untuk hari besok dengan makan, minum dan yang lainnya, terlebih liman lam yakun hadza bi'adatin lahu, terlebih ketika makan sahur itu bukan kebiasaannya. Artinya mungkin satu negara ada kebiasaannya sarapan pagi sebelum subuh. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, maka harus ada niat ketika makan sahur. Tapi kalau bukan kebiasaan, antum makan sahur untuk puasa hari besok, itu sudah merupakan niat. Itu sah. Seperti itu. Ya. Ini ruknus siyam, ada syarat sah, ada rukun puasa. Ini ruknus siyam, rukun puasa. Apa rukun puasa? Rukun puasa adalah al-imsaku. Rukun puasa hanya satu, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa min tulu'il fajri ilal maghrib, dari terbitnya fajar sampai datangnya maghrib. Ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah surat Al-Baqarah ayat 187. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Ya. Fal'ana, maka sekaranglah basyiruhunna, kumpulilah istri-istri kalian, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah tentukan bagi kalian, wa kulu wasrabu, dan makanlah dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, dan makanlah dan minumlah sampai jelas oleh kalian fajar itu sudah menyingsing, yaitu antara benang hitam dan benang putih, artinya adalah fajar. Artinya adalah fajar sudah terbit, ya. Terus minal fajr tsumma atimmus siyam, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Jadi syaratnya adalah satu, yaitu rukunnya adalah satu, tidak makan, minum dan menghubungi istri, berhubungan intim dengan istri di siang bulan Ramadan, itu saja. Kalau ini dilakukan, maka rukun tersebut ambruk dan batal puasa kita, walaupun sudah niat. Walaupun sudah niat, sudah ada, terus kemudian kita juga syaratnya juga tidak, syarat yang membatalkan tidak ada seperti haid dan nifas, tapi kalau rukun puasanya ambruk, maka ambruk. Sunnah-sunnah puasa, sunanus siyam. Sunnah-sunnah puasa. Yang pertama adalah as-sahur. Sahur. Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam sahur ada barakah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian takhirus sahur, mengakhirkan sahur, ya. Diakhirkan, diundur sahurnya sampai waktunya habis. Ini sunnahnya. Diceritakan oleh Anas bin Malik, kita kadang sering ragu, kapan sih waktu terakhir sahur? Apa kalau sudah ada kata-kata imsak atau sirene daud itu, oh udah nggak boleh lagi makan, buang yang di piring, buang yang di gelas. Ini menjadi fenomena hingga saat sekarang ini. Oleh karenanya mari kita kupas melalui dalil-dalil syar'i dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mengakhirkan sahur bagian daripada sunnah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan, dan juga dari Zaid bin Thabit, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma qama ila shalah. Kemudian beliau bangkit menuju salat. Sahur terus bangkit menuju salat. Qultu kam bainal adzani was sahur? Aku berkata, dari Anas, ya, aku berkata, kam, berapa jarak waktu antara adzan dan sahur? Qala qadra khamsina ayat, kurang lebih 50 ayat. Ini yang pertama. Diriwayatkan dari Unaisah bintu Habib, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, idza adzana ibnu ummi maktum, apabila adzan ibnu ummi maktum, maka fakulu wasrabu, makanlah kalian. Subuh itu ada 2 adzan.
Adzan pertama adalah adzannya Abdullah bin Ummi Maktum. Tukang adzannya Nabi ada dua, Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah. Kalau Abdullah bin Ummi Maktum, beliau buta. Kalau adzan itu adzan pertama, maka makan dan minumlah. Karena memang suaranya berbeda antara keduanya sehingga bisa dibedakan. Abdullah bin Ummi Maktum adzan, makan dan minum. Wa idza adzana Bilal, apabila Bilal adzan, fala ta'kulu wa la tashrabu, maka janganlah kalian makan dan janganlah kalian minum. Artinya apa? Adzannya Bilal terdengar atau tidak? Terdengar. Kita masih memiliki makan di sini, masih memiliki. Kemudian setelah terdengar adzannya Bilal, Nabi suruh meninggalkan. Artinya makan sahur dengan adzan gandeng, bukan hanya mepet tapi gandeng, seperti itu. Maka janganlah kalian makan dan jangan kalian minum. Fa in kanatil wahidatu minna, kata rawi yaitu Unaisah bintu Habib. Kalau salah satu dari kami ada yang masih makan, kata Unaisah, masih ada yang masih makan, la yabqa 'alaiha syai'un min sahuriha, dan masih ada sedikit tersisa dari makanan sahur, fataqulu li Bilal, ngomong sama Bilal, mesen sama yang adzan kedua, mesen sama Bilal, apa? Amhil hatta ufrigha min sahuri, sebentar, tak habiskan dulu makananku. Bisa dipesan. Menarik kan? Syahidnya, istidlalnya, hujjah yang kita ambil di sini, artinya sunnah kita mengakhirkan sahur sampai terbitnya fajar. Terbitnya fajar adalah adzan subuh. Ya, batas kapan kita makan sahur adalah terbitnya fajar, seperti itu, atau adzan subuh. Ini sebagaimana, dan ini hadisnya sahih, ya, isnadul sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad, Ibnu Hibban, ya, dan disahihkan oleh banyak ulama di antara Syekh Albani rahimahullah tabaraka wa taala. Permasalahan sekarang, idza sami'a adzan al-fajri, apabila salah seorang mendengar adzan subuh, wa ta'amuhu aw syarabuhu fi yadihi, ada masih di tangannya, di piring masih 3 suap, 4 suap misalnya, atau ada masih minum 1 gelas misalnya, nasi tinggal 1-2 suap, ya, falahu an yutimma aklatahu, maka dia boleh untuk meneruskan makanannya, dihabiskan, au syurbatahu, atau meminumnya. Ya, satu hadisnya Unaisah tadi, ya, hadisnya Unaisah. Yang kedua hadis Abu Hurairah yang berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nidaa", apabila salah seorang dari kalian melihat atau mendengar panggilan adzan, wal ina'u ala yadihi, sedangkan piring ada di tangannya, fala yadhhu, jangan diletakkan, hatta yaqdiya hajatahu minhu, sehingga diselesaikan hajatnya. Apa hajatnya? Makan. Makanya diselesaikan. Ini, ya, oleh karenanya ada, kalaupun, ya, fatwa para ulama di antaranya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, bagaimana dengan seruan imsak untuk menahan dengan dalil, dengan hujjah ihtiyat, jaga-jaga. Fadalilul ihtiyat la aslalahu, jaga-jaga ini tidak ada syariatnya. Kalau tidak ada syariatnya, ya jangan dilakukan. Biasanya 10 menit sebelum adzan, ya. Nah, karena berhujjah apa? Jaga-jaga. Jangan-jangan ini sudah masuk kok sahur, sudah masuk subuh. Nah, jangan-jangan sudah masuk subuh, akhirnya dibunyikan sirene atau imsak, seperti itu. Maka jaga-jaga yang seperti ini tidak ada syariatnya. Kalau tidak ada syariatnya, jangan dilakukan. Mafhum, ya? Baik. Yang ketiga, sunnahnya. Sunnah yang ketiga, ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Enak sebenarnya kita ini. Sahur harus diakhirkan, iftar, berbuka puasa
didulukan, disegerakan. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr." Senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama mereka mau menyegerakan berbuka. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ya, menyegerakan berbuka. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ubay bin Abi Aufa, beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Kami suatu ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Wa huwa shaim, dan beliau dalam keadaan puasa. Falamma ghabati syamsu qala li ba'dil qaum, ketika matahari sudah terbenam, beliau bersabda kepada sebagian orang, "Ya fulan, kum fasda' lana." Wahai fulan, berdirilah, bersegeralah, persiapkan makanan. Ya, matahari terbenam. Ya, persiapkan makanan, segera, cepat-cepat. Faqala ya Rasulullah, lau amsaita. Ya Rasulullah, tunggu sebentar lagi. Seandainya engkau bersabar, tunggu sebentar lagi ya Rasulullah, biar agak sore dikit. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam malah bersabda, "Inzil fasda' lana." Cepat, saya persiapkan untuk kita buka. Segerakan, cepat. Nah, gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkannya 3 kali. Inzil fasda' lana, inzil fasda' lana. Ayo turun dan persiapkan kita untuk berbuka sekarang. Gitu. Ini di antara dalil apa namanya? Takjilul iftar. Kemudian setelah itu beliau berkata, "Idza ra'aitumul laila qad aqbala min hahuna faqad aftara shaim." Apabila kalian melihat malam itu sudah mulai datang, maka segerakanlah untuk berbuka, atau seorang yang berpuasa segera berbuka. Yang keempat, sunnah yang keempat, an yuftira 'ala ar-ratbi awit tamri intayasar awil ma. Rutab, ya, ala rutabi, berbuka dengan rutab atau korma. Rutab itu adalah korma, ya, korma yang kering, atau juga ada yang mengatakan korma yang masih basah. Awit tamri, atau kalau kita rutab itu di Sudan korma yang sudah kering. Kormanya kering, kotak-kotak gitu, bukan empuk. Oh ya, kalau kita yang kenal kan kayak sawu gitu, empuk ya. Kalau pengen empuk diapakan? Direndam pakai air 1 jam baru empuk, bisa seperti korma semula. Ini rutab di Sudan. Tapi ada yang mengatakan rutab itu korma yang masih muda atau korma yang masih basah. Awit tamri, atau dengan kurma intayasar, kalau itu gampang dicari, kalau itu kita mudah, ya. Tapi kalau enggak, awil ma, dengan air. Ini yang sunnah. Pertama kali dengan rutab atau kurma atau dengan air. Diriwayatkan dari Anas, ini dalilnya agak panjang, kita lanjut. Yang kelima, ad-du'a'u indal fitri bima ya'ti, membaca doa ketika sedang iftar dengan doa berikut ini. Apa doanya? Dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhama', dahaga sudah pergi, sudah hilang, dan kerongkongan sudah basah, dan pahala sudah tetap insyaallah. Ini doanya. Perlu ditulis? Iya. Zahabat dhama'u. Saya masih banyak sunannya, untuk itu kita nulis sebentar, ya. Puasa adalah
yang membatalkan jam 9 lebih Pak ya. Kalau gitu kita nyambung malam Jumat ya, insya Allah, karena ya, sudah capek. Insya Allah kita gitu. Kalau nggak rampung ya nanti insya Allah kita rampungkan. Oh gitu ya, nah, insya Allah. Tayyib naktafi bihadzal qadr insyaallah. Malam ini kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita jadikan modal untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.